Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini masih dilimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menjalani puasa Ramadan ini dengan penuh semangat dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keberkahan hidup yang selalu dicari orang adalah bagaimana agar aktivitas di dalam kehidupan dunianya tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui sebagai seorang muslim, setiap kita terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaidah hukum Islam ada dua hukum yang kemudian mengikat aktivitas kita. Yang pertama adalah hukum taklifi. Yang kedua adalah hukum wad'i. Apa yang dimaksud hukum taklifi? Hukum taklifi adalah hukum yang terkait dengan aktivitas kita sehari-hari yang biasa kita kenal dengan 5 hukum, diantaranya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan hukum wad'i adalah hukum yang terkait dengan sebab syarat yang itu menyebabkan sebuah amalan dianggap sah atau batal. Untuk mempermudah, saya akan mencoba menggambarkan dengan contoh aktivitas pernikahan. Ketika seseorang menikah, maka terkait dengan hukum taklifi, misalkan ada seorang suami yang sudah menikah menempeleng istrinya, maka aktivitas yang dilakukan oleh suami ini termasuk aktivitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menebus kesalahan ini, maka seorang suami harus kemudian meminta maaf dan bertobat kepada Allah. Maka aktivitas yang dia lakukan itu, insya Allah ketika dia bersungguh-sungguh meminta maaf kepada istrinya dan bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, maka insya Allah dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berbeda dengan hukum wad'i, hukum yang terkait dengan sah atau batal sebuah aktivitas itu. Sebagai contoh, masih dengan contoh yang sama, ketika seseorang menikah, maka dia harus memenuhi 5 syarat atau 5 rukun yang harus dia penuhi ketika dia menikah. Yang pertama ada 2 mempelai, kemudian ada wali, ada mahar, ada 2 saksi, dan ada akad ijab kabul. Ketika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka aktivitas pernikahannya dianggap batal atau tidak sah. Sebagai contoh, misalkan 2 mempelainya ada, kemudian walinya ada, maharnya ada, dan 2 saksinya ada, tapi dia tidak melakukan ijab kabul. Maka aktivitas yang dilakukan itu, ketika dia sudah berumah tangga tanpa ijab kabul, maka dia dianggap dengan aktivitas berzina secara terus-menerus. Dan itu tidak bisa ditaubati. Itu tidak bisa diampuni kecuali dia mengulangi akad nikahnya tadi dengan memenuhi 5 rukunnya. Begitu pula ketika seseorang kemudian melakukan aktivitas berbisnis atau muamalah, yang kita ketahui bahwa muamalah itu waktunya jauh lebih lama daripada ibadah mahdhah, sholat, puasa, zakat, haji. Waktunya cuma sebentar. Akan tetapi muamalah itu dilakukan terus-menerus. Kita hitung saja aktivitas kita bekerja sehari-hari. Setidaknya kurang lebih 8 jam aktivitas kita bermuamalah dengan sesama manusia. Kalau kemudian aktivitas kita ini kemudian batil atau tidak sah, maka aktivitas muamalah kita menjadi tercederai dan akhirnya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih berat dari itu adalah aktivitas itu tidak bisa ditaubati. Kita perlu mengingat pesan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum
wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Maka pemirsa At-Tafkir Channel yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang itu bermuamalah sebagai contoh dalam aktivitas berbisnis, aktivitas muamalah, aktivitas jual beli. Contohnya ketika seseorang melakukan aktivitas jual beli secara leasing, di mana leasing itu adalah dia menggabungkan akad jual beli dengan sewa. Yang di sana Rasulullah melarang multi akad dari satu aktivitas, tapi menggabungkan dua aktivitas yang sama dalam satu transaksi. Maka ketika dia melakukan jual beli secara leasing, cara kredit, yang itu kemudian dianggap dengan beli tapi dianggap juga dengan sewa, maka itu tidak memenuhi syarat jual beli yang mengakibatkan aktivitasnya menjadi batil, menjadi batal, menjadi tidak sah. Maka kalau kemudian kendaraan yang dibeli dengan cara leasing, maka itu menjadi haram. Ketika dipakai menjadi haram, ketika disedekahkan menjadi haram, dan ketika digunakan untuk bekerja dia menjadi haram. Apalagi kemudian itu kemudian dijual, tetap haram, dan itu tidak bisa dibersihkan kecuali dia menyempurnakan akad-akad di dalam transaksi jual belinya. Dan ini yang kita khawatirkan ketika kaum muslimin tidak mempedulikan terkait dengan hukum wad'i ini, terkait dengan hukum sah atau batal aktivitas dalam kehidupan muamalahnya. Dan inilah yang harus menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim. Tidak hanya kemudian kita memperhatikan surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tidak hanya sekedar itu, tapi semua yang ada dalam Al-Quran itu sesungguhnya harus kita taati, harus kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kita kembali mempelajari Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, kita terhindar dari aktivitas-aktivitas yang batil, aktivitas-aktivitas yang kemudian transaksi kita menjadi tidak sah dan akhirnya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin cinta, semakin rindu, dan semakin menggali, mempelajari Al-Quran untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa diselamatkan oleh Allah kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.